Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Oke, jadi kita pada saat ini di Indonesia sedang ngomongin tentang megatrust yang bisa jadi akan segera menghampiri Indonesia. Jadi pastinya yang kalian tinggal di Indonesia ini merasa sangat was-was ya, apalagi yang ada di daerah Jawa dan Sumatera, ya pokoknya between itu ya. Nah, demikian juga kalian pasti waspada juga akhir-akhir ini kenapa iklim di Indonesia itu kok aneh. Nah, kalau kita ngomongin tentang megatrust, pasti juga mungkin kalian sudah cari tahu ya, apa itu megatrust itu. Aku sendiri ada beberapa orang padukan netizen, ya pokoknya netizen lah ya, yang bertanya tentang megatrust yang akan terjadi di Indonesia. Awal-awalnya aku berpikir apa sih megatrust ini gitu. Karena meskipun aku adalah seorang pembaca kartu tarot atau pembaca kartu energi ya, aku nggak suka kalau aku dibilang peramal ya. I'm not peramal, jadi aku kebetulan bisa membaca. Jadi menurut aku ya, kartu tarot itu adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Karena nasib manusia itu kan juga tidak tergantung dari kartu tarot, ya kan? Tapi aku kebetulan bisa membaca pesan semesta dari kartu tarot. Oke, whatever itulah ya. Nah, karena ada pertanyaan megatrust, akhirnya aku mencari tahu dong apa itu megatrust. Aku memang di channel aku sangat menghindari untuk memprediksi atau ya memprediksi tentang bencana, tentang iklim, tentang apa yang akan terjadi gitu ya. Karena I thought like it's not my apa ya, it's not my place gitu ya. Karena ya aku makanya suka ngelihat idola-idola kalian aja, artis-artis kayak gitulah. But anyway, kalau menurut aku megatrust ini juga bisa menjadi sebuah ancaman atau kita yang tinggal di Indonesia menjadi beware gitu ya. Karena memang kalian ini, Indonesia itu memang dikelilingi oleh cincin api. Kalau bisa dibilang adalah negara cincin api gitu ya. Jadi lempengannya itu kalian tahu cincin kan? Ini cincin ya, cincin. Cincin itu kan bulat ya. Tapi ini cincinnya tuh kayak lonjong gitu. Nah, mengenai megatrust itu sendiri, dikatakan bahwa lempengan yang ada di bawah laut itu approximately ya, dia itu berada di sana 45 sampai 50 km gitu kedalamannya. Nah, terus mereka ini memang sudah saling tindih ya, strike gitu loh. Dan pada saat ini mereka memang saling dorong. Nah, umur dari lempengan itu sudah 200 tahun. Jadi memang ada kemungkinan mereka itu akan diglek gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan ada sebuah benda atau dua benda yang ada saling tumpang tindih, dan ketika mereka ini tidak saling kuat untuk menopang satu sama yang lain, berarti kan mereka akan jatuh ya. Ketika jatuh kan jeblet gitu kan, ininya kan gini ya, ininya gini ya, menukik gini ya, ininya ya. Nah, lempengannya yang ujung ini. Nah, setelah kemudian dia kan membutuhkan waktu untuk masuk ke dalam air lagi. Nah, ketika dia masuk, lempengan itu masuk ke dasar laut yang paling dalam, maka dia akan mempunyai sebuah energi yang luar biasa, yang mana pulau-pulau di sekitar atau di atasnya atau dekat-dekat lempengan ini pasti jatuh dong.
Nah, itulah yang dikhawatirkan mengenai megatrust ini. Tapi berbicara mengenai megatrust ini kan seperti kayak takdir ya, takdir Tuhan gitu. Nah, aku kemarin beberapa hari yang lalu aku juga gimana ya, ngeri-ngeri sedap juga gitu. Karena kalau kalian mengikuti tentang The Simpsons itu adalah kartun ya, kartun. Tapi sayangnya di kartun The Simpsons ini, kalau kita ngikutin itu banyak sekali hal-hal yang resonate atau mereka berpikir bahwa kartun The Simpsons ini kayak macam ramalan ya, yang mana waktu itu dia jauh-jauh hari ngomong kalau presiden Amerika adalah ini gitu kan, dan semua itu kayak memang ada banyak hal juga yang kayaknya itu relate banget dengan si film kartun The Simpsons ini. Nah, dikatakan di situ bahwa peta Indonesia itu akan hilang. Apakah dalam The Simpsons ini bukan ramalan Madam Suki ya, Madam Suki nggak suka meramal ya. Ini kita ngebahas tentang kartun The Simpsons begitu. Tapi kan ya memang Allahu alam ya, Tuhan yang maha tahu begitu. Apakah yang membuat The Simpsons kartun ini, mereka ini hanya ketinggalan aja atau bagaimana? Karena di kartun itu peta Indonesia itu nggak ada, cuman kelihatan cuman Kalimantan. Nah, kalau kita merujuk ke Kalimantan, bukankah Indonesia Baru atau IKN itu sudah akan memang dipindah di sana? Ada pertanyaan dari beberapa kalian atau 1-2 orang di YouTube aku, Madam Suki, apakah IKN itu kena gempa begitu atau kena megatrust? Nanti kita lihat di YouTube aku ya. Di sini aku cuman apa ya, maksudnya kita ngobrol-ngobrol santai aja supaya nggak terlalu pusing ya kan. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu tentang prediksi-prediksi aku di YouTube aku, kalian lihat di live streaming ya, karena aku suka banget membuat video itu live streaming kayak gini, live streaming ya. Nah, itu ada karena kan di YouTube itu kan ada kayak shorts, video, terus live streaming, komunitas ya. Kalian lihatnya di live streaming. Di situ aku biasanya membuat prediksi aku. Karena aku kan males ya ngedit-ngedit lagi gitulah. Ya udahlah, kalau kalian suka ya kalian ikutin, kalau enggak ya udah begitu aja. Oke, jadi ini aku juga baca dari Japos ya, tahun yang lalu. Indonesia itu memang kan negara yang dengan budaya yang kaya ya, juga nggak luput dengan rumor dan klaim yang kontroversial. Jadi kenapa sih negara kalian itu Indonesia, negaraku juga sih. Kenapa sih negara kita Indonesia itu kok rawan banget dengan gempa? Pastinya kita juga sudah tahu ya. Karena memang selain kita berada di Khatulistiwa, di garis Khatulistiwa juga ada lempengan atau namanya tuh cincin api itu tadi, Ring of Fire ya kan. Terus banyak sekali gunung berapi. Nah, jadi orang Indonesia menurut Madam Suki, untuk hal-hal seperti itu kalian kan perlu knowledge ya, penuh pengetahuan. Iya ya, harus sadar diri gitu loh. Oh iya, negaraku ini kaya raya. Negaraku ini maksudnya subur karena kami punya gunung berapi, dan kalau gunung berapi itu kan pasti ketika dia ada letusan pasti akan membuat daratan atau area di sana itu menjadi subur gitu. Itu dulu yang kalian mesti recognize ya, supaya kalian itu nggak terlalu tantrum takut gitu ya. Nah, setelah itu, apa yang harus kalian lakukan di negara kalian? Jangan tebangi pohon. Ayo, ini pemerintahnya, daerahnya gimana ini? Kok pohon pada ditebangin? Pohon itu mereka menghasilkan oksigen, ya. Dan oksigennya itu kita hirup setiap hari. Bagaimana mungkin kalian menebangi pohon
kan itu akhirnya akan berkurang oksigennya. Nah, no wonder kalau akhirnya sinar matahari itu terlalu panas, akhirnya banyak orang yang sakit kanker dan lain-lain. Itu semua ada hubungannya, ada siklusnya, ada hubungannya, saling berhubungan. Mulai sekarang ayo ramah sama lingkungan. Pohon jangan ditebangin, buang sampah jangan sembarangan. Karena ketika buang sampah sembarangan itu akan membuat sampah atau aliran sungai dan bla 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 itu tersendat. Ya, karena iklim atau daerah di Indonesia itu cuman ada dua iklimnya. Kalau kalian nggak kepanasan ya kehujanan, ya kan? Tapi ketika musim hujan ini, apakah kalian sudah mempunyai wadah untuk itu? Apakah kalian sudah mempersiapkan untuk itu? Gitu. Ya, jadi oke, kembali ke ini, ke apa yang aku baca ya. Sebentar. Nah, oke. Ini kayaknya juga gimana ya, Manasuki itu membaca juga gimana gitu ya. Jadi ini ada sebuah klaim yang paling menggegerkan adalah bahwa peta Indonesia akan hilang yang dikaitkan dengan kartun yang dianggap bisa meramal masa depan, yaitu The Simpsons. Kalian lihat sendiri aja. Lantas, apakah klaim itu memiliki dasar yang kuat? Ya, karena The Simpsons ini sangat digandrungi sama orang-orang gitu. Karena memang banyak hal yang terjadi sih, ya. Terus satu, dasar klaim. Dasar klaimnya ini ada sebuah teori konspirasi yang menyatakan bahwa sekelompok elit global berupaya untuk menghapus Indonesia dari peta. Menurut kalian bagaimana? Alasannya pun bermacam-macam, mulai dari politik hingga sumber daya alam. Kalau kalian berpikir bahwa apakah teori konspirasi itu ada? Kalau aku bilang ada. Ya, karena teori konspirasi itu tentulah mereka terdiri dari orang-orang kaya banget, dan mereka ini memang sedang memikirkan sebuah keseimbangan di jagat raya ini atau di dalam bumi ini. Ya, kalian pikir kayak misalkan Tante Koronces ya, itu ya ini masih perdebatan juga sih, apakah ini adalah teori konspirasi dari orang-orang yang punya uang atau bagaimana. Bisa jadi iya, ya, karena semuanya bisa memungkinkan begitu. Terus fakta tidak ditemukan alat kuat yang mendukung klaim tersebut. Perlu diketahui Indonesia adalah negara berdaulat dan diakui secara internasional kan, sehingga klaim negara ini akan hilang dari peta sangat tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal sih. Ya mudah-mudahan ini hanya sebuah kartun ya. Oke, sekarang kita masuk ke kartun The Simpsons itu. Kartun ini sering dianggap bisa memprediksi masa depan lantaran beberapa ramalan yang terbukti di dunia nyata. Namun perlu digarisbawahi bahwa semua ini hanyalah sebuah kebetulan belaka. Kalau 10 hal yang dikatakan oleh The Simpsons kartun itu benar, aku juga berpikir ya, kok bisa sekebetulan itu gitu, ya kan? Nah, terus namun perlu jadi bisa jadi ini kebetulan belaka, tidak ada bukti konkret bahwa kartun ini bisa meramal masa depan. Ramalan terkenal, beberapa ramalan terkenal terkenal The Simpsons yang terjadi di dunia nyata, antaranya pemilihan Donald Trump sebagai presiden dan pandemi flu babi. Ya, tadi aku udah ngomong ya, Presiden Amerika. Namun dalam banyak kasus ramalan itu hanyalah sebuah penafsiran kreatif yang umumnya dalam budaya populer. Kesimpulan, klaim peta Indonesia akan hilang hanyalah teori konspirasi yang tidak didukung dengan alat bukti, bisa jadi. Sementara itu The Simpsons memang seolah membuat ramalan yang tampaknya terwujud di masa depan. Namun hal ini selayaknya kita
selayaknya tidak dianggap sebagai kemampuan meramal atau memprediksi masa depan. Kartun ini fokus pada humor, satir, dan sering terinspirasi dari peristiwa-peristiwa umum yang membuat ramalannya tampak nyata. Ketika menghadapi sebuah klaim yang rancu, perlu untuk dilihat secara kritis dan merujuk pada bukti yang konkret. Oke. Nah, kalau Madam Suki sendiri, kalau dikatakan Madam Suki peramal, aku sangat keberatan karena aku sendiri nggak mau yang namanya meramal-meramal ya. Karena kebetulan aku adalah seorang pembaca kartu tarot. Jadi menurut aku juga karena kartu tarot itu adalah kartu seni ya, seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi, yang akan terjadi ya. Banyak juga yang resonate dari apa yang aku baca, tapi ada juga yang tidak resonate ya. Nah, peta Indonesia tidak akan pernah hilang karena negara ini adalah negara berdaulat yang diakui secara internasional ya. Oke. Jadi kalau kalian tidak ingin membuat ini menjadi kayak kepikiran, ya udahlah, anggap aja itu hanya sebuah kartun aja ya. Tapi anyway, Madam Suki pernah membuat sebuah prediksi di YouTube Madam Suki. Untuk kalian yang tinggal di Jakarta, Bandung, pokoknya Jawa Barat, memang harus berhati-hati ya. Saat ini tanggal 27 ya. Sekarang tanggal 27 bukan? Bentar, lihat. 27 Agustus 2024 ada gempa di Gunung Kidul ya, di Jawa Tengah ya. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya tetap tenang ya, banyak berdoa, terus ya pokoknya harus bisa menenangkan diri lah ya. Terus buat kalian yang Jawa Tengah juga hati-hati, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga hati-hati ya. Prediksi Madam Suki Januari 2024 itu ada sebuah energi yang gede banget, tapi Madam Suki nggak bisa kasih tahu itu apa. Anyway, buat kalian mudah-mudahan jangan keluar pas pas tahun baru, jangan merayakan tahun baru deh ya. Lebih baik sama keluarga dan berdoa. Oke? Berdoa. Nah, terus buat kalian yang prepare aja lah ya. Prepare aja kalian apa yang memang kalian harus bawa ketika nanti terjadi gempa ya. Dengarkan, tulis, kalian mesti mulai sekarang punya tas siaga ya. Tas siaga itu berisi senter. Oke, kompas, makanan secukupnya yang awet aja, minuman secukupnya, jangan berat-berat. Dokumen-dokumen yang penting kalian taruh di plastik kedap air. Kalau terlalu banyak kalian ganti, ini masih ada waktu, kalian ganti pakai disk ya, pakai disk. Pokoknya kalian buat seminimalis mungkin ya, dalam hard disk kecil atau apalah, semuanya ada di situ. Terus di ini dengan plastik kedap air. Oke, dokumen-dokumen penting, korek ya. Terus tali itu ya kira-kira 10 meter lah ya, yang agak gede segini. Nah, tali itu kan kita nggak tahu ya, mungkin nanti ada yang mungkin ada di gunung posisinya, terus mungkin kalian ada menyebabkan ada yang mungkin ke bawah, bisa naik dengan tali itu. Pisau ini adalah pisau lipat. Oke, jadi kalian tahu. Dan peluit ya, peluit, kalian harus bawa peluit. Kalian pernah lihat film Titanic? Film Titanic itu kan waktu yang Rose, waktu dia manggil orang yang dia pengen ini kan dia pakai peluit itu, prit. Nah, itu penting banget. Ini adalah wujud dari rasa sayang Madam Suki sama kalian. Lebih baik kalian prepare daripada kalian meremehkan. Karena kalau yang namanya ada gempa-gempa kecil-kecil sudah terjadi, bisa jadi gempa-gempa besar akan
akan terjadi pula, ya. Terus ini Madam Suki memberitahu kalian yang ada di Jawa Timur, hati-hati ya, karena di sini ada demun, ya. Jawa Timur, hati-hati. Dan Jawa Timur ini sebelah utara. Hati-hati Jawa Timur sebelah utara dalam beberapa hari ini, ya. Karena bisa jadi setelah sekarang ini terjadi gempa di 5,8 ya, kalau nggak salah 5, ya, di Jawa Tengah atau di Gunung Kidul ya, Kidul-Kidul gitulah. Itu bisa jadi nanti akan bergerak gempanya ke Jawa Timur ya, bagian utara. Bagian utara mana? Terserah, kalian cari tahu sendiri. Terus kalau yang ini juga Jakarta dan sekitarnya mohon berhati-hati. Ini ada air yang banyak juga, ya. Mungkin ini curah hujan yang banyak sekali, atau mungkin ini bisa air yang mungkin banjir juga floating ya dalam beberapa ini ya. Pokoknya dalam bulan-bulan mungkin masuk ke September lah, ya. Masuk September kayaknya ini ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai adalah daerah selatan Jawa Barat sekitarnya, ya. Kalau untuk Bandung, sebentar ya. Bandung bagaimana kondisinya? Karena Madam Suki juga membaca ya, di Bandung itu ada sesar Lembang ya. Sesar Lembang itu juga agak mengkhawatirkan ya di daerah Bandung. Kalian yang ada di Bandung untuk bulan September ya. Oke. Untuk daerah Bandung mohon diwaspadai karena ini sangat panas. Nah, jadi iklimnya ini udah mulai nggak ini ya, nggak rata gitu. Kayak misalkan di Jawa atau di Jakarta hujan, di Bandung panas ya. Ini panas banget ya di Bandung ya. Di Bandung panas banget dan hujan juga, ya. Jadi hujannya jadi panas dan hujan ya. Hati-hati ya yang di Bandung ya, karena ini energinya juga gede sih. Oke, jadi gitu aja yang bisa Madam Suki beritahu. Ingat, kalian mulai sekarang siapkan tas siaga. Bisa jadi kalian juga yang kalian nggak bisa renang, nggak tahulah kalian pokoknya apa, kalian taruh juga di situ kayak pelampung mungkin, apa ya namanya, jaket itu kan, bisa jadi ya. Terus kalian juga silakan untuk mendownload aplikasi gempa mulai sekarang. Jika itu tidak terpikirkan kalian boleh lakukan itu ya. Banyak berdoa, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Biarkan itu menjadi rahasia Tuhan ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan diberikan keselamatan. Finally, silakan kalian mampir di YouTube aku, Madam Suki. Buat kalian yang mau konsultasi sama Madam Suki silakan DM. Terus buat kalian juga yang kepengen beli 3 novelku, silakan juga kalian DM aja. Oke, finally gitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki Thailand. Salam cahaya. Bye bye.